Baik, betulkah Imam Mahdi sudah ada? Bapak Ibu, kita dengarkan pesan-pesan yang satu ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah yang satu ini. Hanya saja kemarin ini masuk sebuah tulisan kepada saya yang menyampaikan bahwa dia tinggal di Madinah. Dia bersahabat, orang ini orang Indonesia. Dia bersahabat dengan seorang lelaki dari keturunan Rasulullah SAW di Madinah Al-Munawwarah. Lelaki ini memiliki seluruh ciri-ciri tentang Al-Mahdi ada pada dirinya, ada pada fisiknya, dan di usia yang sudah hampir matang, sudah dikatakan hampir matang, karena usia 40 adalah usia matang, dia mendekati usia segitu. Laki-laki ini, kami katakan kepadanya, kata yang mengirimkan SMS kepada saya, pada dirimu ada ciri-ciri keturunan, memang silsilahnya sudah pasti kepada Rasulullah dan dari Hasan bin Ali, tapi dia menampik dan dia menolak. Tidak, bukan saya, ya, bukan saya. Si Fulan bin Fulan lebih berhak daripada saya. Fulan bin Fulan lebih berhak dan dia lebih cocok daripada saya. Syekh Anu lebih bagus daripada saya. Saya hanya punya satu keinginan, katanya. Saya ingin berjihad di negeri Syam. Saya ingin membela saudara saya di negeri Syam, dan saya ingin pergi ke sana. Saya ingin syahid di jalan Allah. Ini permintaan laki-laki keturunan Rasulullah yang di Madinah itu. Dia membujuk saya, katanya, untuk ikut bersamanya ke negeri Syam. Tapi saya katakan saya akan kembali ke Indonesia. Mungkin ladang jihad saya adalah tanah air saya, kata laki-laki Indonesia ini. Mereka pun berpisah. Yang keturunan Rasulullah ini pergi ke Syam, ikut bergabung dengan para pejuang di negeri Syam. Sementara beliau ini pulang ke Indonesia, dan beliau mendengarkan ceramah-ceramah saya sudah cukup lama. Akhirnya beliau katakan, sosok yang Ustaz sebutkan itu insya Allah. Jadi orang yang mengenal ciri-ciri Imam Mahdi itu orang Indonesia, dan dia bersahabat dengan orang keturunan Rasulullah yang ciri-cirinya persis betul, dan dia tidak mau disebut Imam Mahdi. Jadi kalau ada yang ngaku Imam Mahdi, itu KW itu. Karena ciri yang ori itu nggak ngaku, bahkan dia tidak mau dibayat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, justru beliau menolak. Tidak, lastu mahdiyan ana ihda minal ansar. Saya bukan Imam Mahdi, saya hanya satu dari orang-orang Ansor saja, orang Madinah. Maka beliau lari ke Mekah, ke Madinah. Dikejar ke Madinah. Ketemu di Madinah, balik lagi ke Mekah. Ya tahawal min Makkah ila Madinah salasa marat. Dia bulak pergi Makkah Madinah 3 kali, kata Rasulullah. Ketiga kalinya setelah berada di Mekah, orang mau berbaiat, dia mau lari, ditahan oleh malaikat Jibril di tengah malam. Diislahlah oleh malaikat Jibril. Dibuang sifat ragunya, ditanamkan sifat yakinnya, diberikan ilham untuk memimpin dunia. Allah bukakan dia untuk mudah memahami peta geopolitik dunia. Menjelang salat subuh beliau keluar untuk dibaiat di antara multazam dengan makom Nabi Ibrahim, pintu Ka'bah dan makom Nabi Ibrahim. Berapa jumlah mereka yang berbaiat? 313 sampai 315 orang. Sejumlah pasukan Badarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu maka beliau kemudian memimpin, diperangi, dikirimlah oleh berita pembayatan itu terdengar sampai ke putra mahkota tadi. Nah, dalam sebuah hadis saya temukan, yakhruju al-mahdi fi akhir ummati inda ikhtilafi minan nas wa zalazila. Umat Imam Mahdi akan keluar, Al-Mahdi akan keluar di fase terakhir umatku, ketika banyak perang dan juga banyak perselisihan serta banyak bencana alam, gempa bumi. Itu ciri Imam Mahdi akan diutus. Wa huwa ya'ishu fi nas yaumul araba, yamlikul araba. Beliau akan memimpin Arab nanti. Jadi Arab nanti ada dalam kepemimpinan Imam Mahdi, dan beliau akan memimpin 7 sampai 8, yakni hajajan, 7 sampai 8 kali musim haji. Nah, paling tidak di musim haji beliau dibayar, paling tidak. Ya, paling tidak. Jadi kita tunggu musim haji tahun ini, karena 100 tahun genap itu
2024. Kita tunggu musim haji ini. Berarti sebelum nanti pengumuman pemilu, Imam Mahdi mudah-mudahan ketahuan duluan. Nah, kemudian beliau akan dikejar oleh satu pasukan dari mana? Dari Syam, dari bumi Suriah, yaitu utusan kaum Persia. Maka betul kata Rasulullah, setelah memerangi Raja Arab, nanti akan memerangi Persia. Setelah Jazirah Arab dikuasai, Iran akan diperangi. Kenapa? Di Iran inilah terdapat pasukan Dajjal. 70.000 pasukan Dajjal berada di Isfahan, Iran. Kalian akan memerangi Persia. Setelah itu kalian akan mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. Luar biasa. Rasulullah menyebut Persia Bani Kilab, saking banyaknya harta rampasan yang didapatkan. Baru setelah itu perang melawan Romawi. Nah, ciri-ciri umat Islam akan berperang dengan Romawi. Ada hadis yang menarik Bapak Ibu, dan ini pernah ditanyakan kepada saya ketika Rusia berperang dengan Ukraina. Saya tersenyum mendengar pertanyaan orang tadi. Ya, pertanyaan saya, beliau nanya kepada saya, Ustaz, saya pernah membaca sebuah hadis, dan di hadis itu disebutkan bahwa orang Islam akan bersekutu dengan Romawi, lalu berperang melawan musuh bersama-sama. Nah, sekarang Chechnya bergabung dengan Rusia berperang melawan Ukraina. Apa ini yang Rasul maksudkan? Saya tersenyum menjawabnya, dan saya katakan wallahu a'lam bissawab. Hanya Allah yang Maha tahu. Allah Maha tahu dengan apa yang akan terjadi. Saya buka kitabnya, kitab Sunan Ibnu Majah, jilid keempat, halaman 200 sekian lah. Lupa lagi saya jilidnya jilid 4 sih. Di dalam kitab tadi Sunan Ibnu Majah ada hadisnya. Innakum satuslihuna Rum sulhan aminan. Sungguh kalian akan berdamai dengan Romawi, membuat perjanjian yang aman, dalam keadaan aman. Summa takzuna antum warum aduwa min waraihim. Subhanallah. Kemudian kalian dan Romawi akan memerangi musuh di belakang mereka, bukan di belakang kalian kalimatnya, tapi di belakang mereka, di belakang Romawi. Fatuslamuna wa tunsaruna wa tugnamun. Kalian menang melawan musuh Romawi, dan kalian mendapatkan kemenangan gilang-gemilang dan juga selamat sejahtera, dan kalian mendapatkan harta rampasan yang sangat banyak. Falamma tasafu ditulul, tatkala kalian sampai di padang rumput yang indah, qama rajulun min ahli Nasraniyah, berdiri seorang laki-laki dari ahli Nasrani sambil membawa golabas salib, salib menang. Marah orang Islam. Seorang laki-laki muslim mendorongnya, "Oh, aku juga ikut perang, aku yang menang." Didorong tuh orang salib tadi masuk ke jurang mati. Orang Islam yang mendorongnya pun dibunuh. Berkhianatlah Romawi, berkhianat. Mereka berkumpul di atas merebut Turki. Turki hancur nanti. Kemungkinan Turki hancur. Nah, oleh Romawi. Romawi yang berhasil menguasai Turki berjumlah 80 bendera. Hum yastarikuna samanina raya, tahta samanina raya. Wa likulli rayatin wahidi. Bagi satu bendera ada 12.000 pasukan. Berarti jumlah Romawi 12 dikali 12.000 dikali 80 berapa? 960.000 pasukan, hampir 1 juta. Nah, akan berperang. Menariknya Bapak Ibu, Romawi yang Rasulullah sebutkan dalam hadis itu adalah bangsa Bizantium yang menjadi pusat Kristen Ortodoks. Dan pusat Kristen Ortodoks sekarang adalah Rusia. Dan Rusia bergabung dengan Chechnya melawan musuh Rusia, bukan musuh Chechnya, bukan musuh umat Islam, tapi musuh Rusia. Siapa? Ukraina. Kalimatnya mi waraihim. Aduwa mi waraihim. Musuh di belakang mereka, di belakang Romawi, berarti di belakang Rusia.
Subhanallah. Apakah ini yang terjadi? Wallahu a'lam bishawab. Kita menunggu peristiwa-peristiwa ini. Nah, baik, kemudian apa yang terjadi Ustaz? Maka kemudian Imam Mahdi bergerak sampai ke Suriah. Sampai ke Suriah. Di Suriah itulah terjadi perangnya Bapak Ibu sekalian. Nah, perangnya di masjid ini Bapak Ibu. Ini masjid tempat terjadinya perang, pertemuan antara pasukan Allah dengan pasukan Dajjal. Boleh saya berdiri Bapak Ibu? Mohon maaf saya. Wa qad uqimatis shalah, dan sungguh salat sudah dikumandangkan iqamahnya. Allahu akbar, Allahu akbar. Sudah qomat. Wa imamukum minkum, dan imamnya dari kalangan kalian Al-Mahdi. Lalu Imam Mahdi merapatkan, meluruskan saf salat kalian. Istawu sufufakum tarasu wa tadil. Luruskan dan rapatkan. Falamma yusawu sufufakum, tatkala dia meluruskan saf salat kalian, fanazala Isa bin Maryam, turunlah Isa bin Maryam. Nah, masjid yang tadi ada di sini Bapak Ibu, ada di Aleppo. Ini batas Suriah dan Turki. Nah, di sini Turki dikuasai oleh Romawi, 80 bendera, satu bendera 12.000 pasukan. Disinilah masjid bermenara putih itu. Nah, ini masjidnya. Imam Mahdi meluruskan saf salat kalian, maka turunlah Nabi Isa alaihissalam indal manaratil baida, di sisi menara putih. Ini menaranya. Teman-teman saya berhasil naik ke atas. Saya tidak berani naik ke sana. Hanya satu masjid ini yang punya menara putih di Damaskus. Maka semua ulama ahli hadis yakin ini masjidnya. Turun Nabi Isa alaihissalam. Apa kata Imam Mahdi? Ta'al ya Nabi Allah salli lana. Mari Imam Mahdi, mari Nabi Isa, Nabi Allah, imami kami salat. Imam Mahdi mundur. Apakah Nabi Isa menjadi imam salat? Tidak. Didorong Imam Mahdi taqaddam. Taqaddam. Amma Nabi salat. Salli lana. Maju ke kamu. Ini salat dikumandangkan untukmu. Hadihi uqimat salak. Fa inna ba'dakum li ba'din umara tukramatu hadhihi al-ummah. Sebagian kalian pemimpin bagi sebagian yang lain. Ini kemuliaan yang Allah berikan pada umat ini. Majulah Imam Mahdi. Nabi Isa solat di belakang Imam Mahdi. Allahu Akbar.